بقي مقدم محمد بن علي بعد بن حضرة الشيخ عبد الرحمن سلم بن حضرة الشيخ أبو بكر بن سلم بن حضرة أبي مبارك الباز إلى حضرة أبي عبد الله الحمد بن حضرة الشيخ أحمد الرشاد البجري إلى حضرة الشيخ كشف أنور بن إلى حضرة الشيخ عبد البجري إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجهم وذرياتهم أن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة للعبلة آبنا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا العلم النافع والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك قلبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينبه قلوبنا وغالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-malik wa rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Semoga pada kita tampil wa fihi. Wa dzukira anna rajulan jaa ila Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fa qala lahu awsini. Dikatakan bahwasanya ada seseorang laki-laki datang kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Faqala lahu, maka berkata si laki-laki tadi dengan perkataannya ausini, wahai sahabat Abdullah bin Abbas, ausini, berikanlah aku wasiat. Faqala Abdullah bin Abbas, usika bi sittati asya'i. Baik, kalau begitu, kalau kata sahabat Abdullah bin Abbas, aku akan memberikan bagi engkau memberikan 6 wasiat saja. Apabila engkau mengamalkannya 6 ini, maka insya engkau selamat, hidup engkau selamat di sini. Awwaluha yaqinul qalbi bil asya'il lati taqbulullahu laka biha. Yang pertama wasiat sahabat Abdullah bin Abbas kepada laki-laki tadi, hendaknya kata sidin engkau yakin terhadap sesuatu rezeki yang telah Allah jamin bagimu tadi. Jadi kata sidin kita tiap hari mencari pekerjaan, cari rezeki, yakin kita bahwa rezeki kita dijamin Allah Ta'ala, walaupun sedikit saja tiap hari, tapi ada rezekinya, ada duit, makan. Tawar orang makan, hanya apa? Yang ini rezeki itu ada duit aja, ajak itu makan, tawari orang dengan senyuman rezeki itu. Wasani, yang kedua wasiat daripada sahabat Abdullah bin Abbas, bi'ada'il faraidi li waqtiha. Kata sidin, lakukanlah sholat fardu yang diwajibkan padamu tepat pada waktunya. Itu aja sih. Bila sampai waktu sembahyang fardu, sembahyang, tidak perlu memikirkan yang lain. Watsalitsu bilisani rabbin fi dzikrillahi ta'ala. Yang ketiga, basahilah lisanmu dengan selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Di kapan-kapan engkau ada waktu luang sedikit, basahilah lidah engkau pada berzikir kepada Allah Ta'ala. Wasiat sidin tadi. Warrabi'u, yang keempat, la tuwabihu syaitana fa innahu hasidan lil khalqi. Janganlah sidin engkau ikuti ajakan syaitan. Ajakan syaitan itu yang mengajak kepada yang kada baik, itu ajakan syaitan sudah. Yang melanggar hukum Allah Ta'ala itu ajakan syaitan. Fa innahu hasidan lil khalqi, karena sebab syaitan iblis itu dia hasud kepada manusia, dia iri kepada manusia, dia
kepada manusia, kalau manusia nanti dihasutnya. Wal khamisu la ta'muru dunya fa innahu takhrubu akhirataka. Yang kelima, kata sahabat Abdullah bin Abbas, janganlah duniamu engkau makmurkan, janganlah duniamu engkau utamakan, sebab dia akan merusak akhirat engkau tadi. Takhrubu akhirataka. Wasadisu an takuna nasihan lil muslimina daiman. Karena bahwasanya engkau itu selalu saling nasihat menasihati lil muslimina, kepada orang Islam, dengan rasa kasih sayang kepada sama manusia. Jadi menasihatinya dengan apa? Dengan lemah lembut, memadahi dengan lemah lembut. Sudah jalan lemah lembut ke kawai juga, mempan juga, lalu biar jalan satunya lagi. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, yang bagi lil muslimi an yakuna nasihan lil muslimina rahiman bihim. Berkata Syekh Abu Laits As-Samarqandi, seyogyanya bagi orang Islam itu an yakuna nasihan, bahwasanya selalu saling menasihati dan saling mengasihi, saling menyayangi kepada sesama orang Islam tadi. Itulah yang menunjukkan kehidupan kesenangan di dunia. Selama nasihati, selama kau dari mana nasihat tadi. Fa inna dzalika min alamatis sa'adah, karena sungguhnya yang demikian itu tanda-tanda daripada keberuntungan. Wa qila inna alamatis sa'adati 11 khoslatan. Dan dikatakan sungguhnya tanda-tanda daripada keberuntungan itu, kata pengarang kitab, ada 11 perkara. Awwaluha an yakuna zahidan fi dunya raghiban bil akhirati. Yang pertama, kata pengarang kitab itu, dia tidak rakus harta, keinginannya sangat merindukan kehidupan akhirat. Wathani an yakuna himmatuhu al-ibadatu wa tilawatul Qur'an. Yang kedua, bahwasanya semangatnya menggawe ibadah. Selamanya bersemangat menggawe ibadah. Sudah paler tadinya, ada apa lagi? Selama semangat menggawe ibadah, lakukan di sini. Wa tilawatul Qur'an, dan keinginannya selalu belajar, membaca dan belajar Al-Qur'an. Apa itu ada sumber utama. Wathalithu qillatul qawli bima la yahtaju ilaihi. Ia berbicara hanya sekedar keperluannya saja. Artinya berbicara dengan manusia sekedar keperluannya saja. Bila ada sesuatu yang tidak perlu dia ada bergaul, tidak berbicara dengan manusia. Kalau kita ada berbicara, ada bergaul garing, sehari aja ada pandangan manusia, gatal untuk kayak alergi, bergaruk bibir, anak aja bergaruk bibir, ada pandangan manusia. Warrabi'u an yakuna muhafizan ala shalawatil khamsi. Yang keempat, dia selalu menjaga, menggawe sholat 5 waktunya dengan rutin. Artinya ada parai-parai besok 5 waktu. Wal khamisu an yakuna wara'an fima qalla aw kathura minal harami. Dia itu selalu berhati-hati dalam hal memakai daripada sedikit atau banyak daripada terpakai nang haram tuarab. Artinya dia berhati-hati dengan dirinya, dengan sebab apa yang dimakannya tadi, apakah dari nang halal atau dari nang haram. Makanya di awal itu berbunyi sirana
bila tercapai yang ini ada jadinya memakai itu orang-orang tertentu aja nang kayak itu mesti tercapai nang ada jelas ini karena haram berbunyi di awak bergerak atau tangannya bergerak selongan atau tangannya menggunakan selongan tadi mengalih mencari sirene yang berbunyi. Wasadisu antakuna suhbatahu ma'as solihina, dia selalu bisa berteman berkawan dengan orang-orang yang solih, pergaulannya dengan orang-orang yang solih. Wasabi'u an yakuna mutawadi'an ghaira mutakabbirin, yang ketujuh bahwasanya dia itu selalu tawadhu, rendah diri, rendah sikap dari perbuatannya, ghaira mutakabbirin, tidak daripada orang menyombongkan diri. Wasaminu an yakuna sakhiyan kariman, yang kedelapan jika dia mawan dermawan, jangan menyolong dermawan. Nanti dimulai dari dirinya dulu dermawan, pemberian, pemurah hati dan baik. Ini seorang ada dermawan, menyolong dermawan, seorang yang ada dermawan lagi, ada cocok. Jadi mulai dari dirinya dulu dermawan, murah hati dan baik. Boleh menyolong dermawan, tapi seorang mulai dermawan. Itu tadi yang ke-8. Yang ke-9, wa tasi'u an yakuna rahiman bi khalqillahi ta'ala, dia selalu kasih sayang terhadap sesama makhluk manusia. Melihat manusia disakiti maras, melihat manusia muanya hancur di bawah maras, muanya ada paras lagi mau hancur di bawah berarti iblis sudah. Ada manusia lagi nama bom itu iblis, semua hantu sekungan, mau orang hancur tadi ada bentuk muka lagi rata, malah tertawa. Wal ashiru an yakuna nafi'an lil khalqi, yang ke-10 dapat diambil manfaat oleh sesama manusia, berguna bagi manusia yang lain, artinya tidak memudaratkan kepada manusia yang lain. Wal hadi asyara an yakuna dzakiran lil mauti, yang ke-11 selalu mengingat datangnya maut atau kematian, banyak-banyak berdiri di mana saja berada, waktu piknikan ke, waktu baramian ke, ingat-ingat datang mati. Yang pada untuk piknikan, waktu baramian ketawa aja, waktu jumpa fotoan, pas fotoan mati, pas waktu di foto mati tangan, ojol awak bahaya. Waktu baramian pun, waktu piknikan pun ingat mati. Kan kebiasaan kita, wah ini kan coba fotoan, nah itu kalau udah tinggal supaya ada buktinya. Tapi waktu berfoto aku jangan lupa ingat mati, Pak. Kalau aku mau waktu berfoto ini mati, nah ingat aja. Insya Allah panjang umur. Tuh aja ingat bilangnya waktu berfoto udah usia aku mati, nah itu kan ingat mati, panjang pula umurnya. Jangan kadang-kadang tuh dalam bis penyanyian sebalik balik ke jurang. Pas waktu penyanyian tadi, misalnya waktu hiburan tadi dia mau ingat mati jom si aku mati di sini. Nah, itu. Wa alamatus syaqai aidan 11 khoslatan, kata pengarang kitab, dan tanda-tanda ciri-ciri yang celaka itu juga ada 11 perkara. Awwaluha an yakuna harisun ala jam'il mali, yang pertama rakus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sudah banyak harta, rasa kurang aja lagi, sudah ganal macam-macam, sudah digalang emas beretek, sudah rasa kurang aja lagi, sudah apa lagi, sudah mau api ancang, sudah mau pepes dikacangin, macam-macam obatnya, macam-macam apa
hidupnya, ya kurang juga lagi. Karena matahari lupa pulang, masuk rumah, kasih pulang, yang ada tentuhan. Apa? Harisun ala jamil mal, artinya apa? Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tidak merasa cukup. Wathani an takuna nuhmatuhu bisyahawati wal ladzati bidunya. Yang kedua, dia selalu memuaskan nafsu syahwatnya aja dan kelezatan dunianya semata-mata tujuan utama hidupnya. Bilanya ketujuan hidupnya kenyaman-nyaman aja, itulah tadi. Bila karena mau banyak menyaman hidupnya, ya sudah ya apa adanya tadi aja. Wathalithu an yakuna fuhasyan fil qawli muqtarah. Yang ketiga, bicaranya banyak yang keji, banyak yang tidak dapat diambil faedah. Nang bicaranya tadi membuat orang berkelahi, membuat orang bertengkar bicaranya tadi, membuat orang kedebakuran lagi bicaranya itu. Warabi'u an yakuna mutahawinan bis shalawatil khamsi. Yang keempat, dia menganggap enteng masalah sembahyang 5 waktu. Shalawatil khamsi, masalah 5 waktu dianggapnya enteng. Dianggapnya enteng, ini ilmunya pada belajarnya, tahu sembahyang aja. Wal khamisu an yakuna aqluhum minal harami wasyubuhati wa suhbatuhu ma'al fujjari. Barang yang haram tadi dan dari nang syubhat menjadi santapan hariannya, menjadi makanan hariannya, dan kawannya orang-orang yang ada baik. Dari setiap harinya kamu juga orang ada baiknya. Kawan kalau tidak dengan apa nang membahayakan, memudaratkan orang. Wastaminu an yamna'a manfaatahu minan nas. Yang ke 6 as-sadisu kelewatan. Wal khamisu was-sadisu, yang ke-6 an yakuna sayyi'ul khalqi, 6 akhlaknya kada baik. Disuruh belajar akhlaknya kada mau, disuruh belajar tentang ilmu hati kada diamalkannya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kada maunya belajar masalah ilmu hati. Wasabi'u an yakuna mukhtalan mutakabbiran fakhuran. Orangnya selalu perbuatan, perkataan dan sikapnya mutakabbiran, sombong yang berlebih-lebihan. Wastaminu an yamna'an manfaatahu minan nas. Yang ke-8, tidak memberikan manfaat dengan manusia, artinya memikirkan dirinya sendiri. Manusia yang lain memerlukan manfaat yang ada mau. Wa tasi'u an yakuna qalilur rahmati lil muslimin. Tidak tahu daripada rasa kasih sayang, tidak ada rasa kasih sayang lil muslimin, bagi orang Islam yang lain. Jadi rasa kasih sayangnya hilang terhadap sama umat Islam. Wal ashiru an yakuna bakhilan. 10, dia kikir harta, tidak mau zakat atau menginfakkan yang lainnya. Yang pertama zakat dulu, sampai nisab dan haulnya dikeluarkan zakatnya. Wal hadi asyara, yang ke-11, an yakuna nasiyan lil mauti, bahwasanya dia adalah nasiyan, melupakan dirinya akan mati. Yakni anna rajula, maksudnya sesungguhnya seseorang itu idza kana dzakiran lil mauti, apabila dia adalah selalu mengingat akan mati, fa innahu la yamna'u ta'amuhu minal bai'i,
niscaya tidaklah tertegah makanannya minal bai'i daripada tidak dimakannya. Artinya bahwasanya selama pengerasanya nyaman, dia kawa makan. Bilanya pengerasanya ada nyaman lagi, bahwa ciri-cirinya mati baginya sangat dekat. Kalau orang gitu makan lagi sudah ujung bina hanta sudah hati itu. Mungkin hantu ini jangan hati-hati itu. Kalau saya ubah nih, hantu jauh ini jangan makan jangan hati. Orangnya rumahnya bisa hantuin makan jangan begitu aja. Dipaksa makan kan. Wa yarhamul muslimin, dan selalu merahmati, memberikan kasih sayang lil muslimin bagi umat Islam yang lain. Tadi pepatah daripada Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, 11 yang membawa keberuntungan, 11 ciri-cirinya daripada 6 membawa celaka. Babu kalimi, babu qazmil ghaizi. Bab berikutnya itu adalah menahan daripada perbuatan marah, sikap marah atau emosi. Jadi maksud emosi sini, tiap hari emosi terus surangnya. Ada sedikit marah terus, ada sedikit marah terus. Lain misalnya guru lawan muridnya, guru emosi lawan muridnya, kenapa? Mungkin muridnya ada salah. Artinya emosinya guru tadi dalam emosinya itu mengandung didikan. Kita berikit tuh guru nang penyangitan, padahal kalau ada penyakit ada di tujuan daripada emosinya guru tadi apa? Mendidik. Menyangka itu tetap usah tujuan si guru tadi. Atau yang kedua, kuitan lawan anaknya. Misalnya anaknya disakiti kuitannya, pasti ada salah. Melawan. Kalau di sini mengangkat emosi ini ada tiap hari orangnya itu selalu marah terus. Kadang kalau lagi ditabur-tabur, kadang kalau lagi bisa-bisain. Haddatsana al-Faqihu al-Khalil Ibnu Ahmad, haddatsana Abu Ja'far ad-Dabili, haddatsana Abu Abdullah Ibnu Umar, haddatsana Sufyan an Ali bin Zaid an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba jamratun minan nari. Daripada Abi Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya emosi atau marah tadi adalah bara dari api. Faman wajada dzalika minkum, barang siapa yang tengah dihinggapinya dengan emosi yang terus-terusan tadi dalam keadaan apapun, fa in kana qa'iman, orang tersebut ada kalanya pada waktu berdiri, fal yajlis, kata Nabi, hendaklah dibawa duduk. Misalnya emosinya waktu berdiri, fal yajlis, dibawalah duduk. Wa in kana jalisan falyaqtaji, apabila waktu emosinya duduk tadi, maka turunkanlah dibawa berbaring, atau dibawa guring. Menetapkannya kita nanti dibawa guringnya kan pajak mata. Biasanya orang penyakitan itu lantaran pertama kan berduit, yang kedua materi makan, sejumlah membuat emosi, perut kosong. Yang kedua lantaran tidak dapat jatah. Itu apa lagi? Oh iya, emosi lalu. Jadi Nabi jikalau waktu emosinya berdiri, hendaklah dibawa duduk, dibawa tenang. Jikalau emosi waktu duduk juga, fal yang toji, dibawalah berbaring, arti dibawa guring, mau banyak ya. Muna bawa guring, alhamdulillah bawa guring. Qala haddatsana Muhammad bin Fadli, haddatsana Muhammad
ibnu Ja'far haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf haddatsana Musayyib an Muhammad ibn Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal ghadab. Daripada Abi Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah juga, iyyakum wal ghadab, jauhilah oleh kalian akan emosi tadi. Fa innahu yuqidu fi fuadi ibni Adam an-nar, karena bahwasanya dia akan menyalakan di hatinya manusia itu akan api. Alam tara ahadakum, alam tara ila ahadikum, apakah kalian tidak melihat kepada salah seorang kalian itu idza ghadiba, apabila dia emosi marah, kaifa tahmarru ainahu, bagaimana lihatlah dua matanya menjadi merah, panas. Wa tattabihu awdajuhu, dan pikirannya pusing. Enggak pusing pikirannya, awdajuhu. Fa idza ahassa ahadukum, kata Nabi, apabila salah seorang kalian merasa dengan sesuatu daripada emosi tadi, fal yadji, maka hendaklah dibawalah berbaring. Wal yalsaq fil ardi, berbaring berikit di lantai, di bumi, menempelkan pipinya sebelah kanan, berbaring menempel di sebelah kanan. Qala wa inna minkum man yakunu sari'ul ghadabi sari'ul fai'i. Dikatakan manusia dalam hal emosi marah itu bermacam-macam. Minkum man yakunu, ada di antara mereka sari'ul ghadabi, cepat marah. Ada cepat marah. Sari'ul fai'i, cepat pula dinginnya juga, atau cepat pula redanya. Ini bagus. Nah, sudah marah langsung dingin. Yang pertama. Yang kedua, wa yakunu ahaduma bil akhari, fa ahaduma bil akhari, yakni yakunu ahaduma bil akhari qassasan. Ada pula yang lambat marahnya, tetapi lambat pula dinginnya. Berikit lagi, simpan ini kuat memorinya. Sudah marah, lambat dinginnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, an yakunu bati'ul ghadabi bati'ul fai'i, bati'ul ghadabi sari'ul fai'i. Yang ketiga, ada lambat emosinya tetapi cepat sembuh, cepat reda. Yang paling baik. Sebaliknya, yang paling jahat yaitu adalah emosinya lambat juga sembuhnya. Artinya tiap hari emosi terus, tiap hari emosi terus, keluar ada keampihan, sudah jadi darah dagingnya, sudah jadi wataknya. Kalau orang sakti, bila orang sakti sudah berikit, sudah tidak daging, sudah emosinya itu. Kadang lagi di situ manusianya ada lagi, sudah berikit menempel di sana sifat-sifat daripada iblisnya. Bila orang sakit, bila orang marah, lagi orang baik marah, sudah hilang rasa apa? Rasa baiknya sudah diambil, ditempelkan, dirikitakan sifat iblisnya. Warawa Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man azama ghaizan wa huwa yaqdiru ala an yaqdiyahu falam yumdihi mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati fitan. Daripada Abu Umamah al-Bahili berkata,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, barang siapa yang mengekang, menahan emosinya tadi, padahal dia hendak benar melampiaskan emosinya, marahnya, tapi terus dikekang, ditahaninya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, memenuhi hatinya dengan ridhonya, dengan senangnya hari kiamat. Wa yuqalu maktubun bil Injil, dikatakan tertulis dalam kitab Injil, disebutkan yang bunyinya dalam kitab Injil, ya bani Adam udkurni hina tawdahu adkurka hina awdahu. Wahai anak Adam, dalam kitab Injil tulisan, ketika engkau emosi marah, ingatlah aku, kata Allah Ta'ala, pasti aku ingat kepadamu dengan memberi rahmat kepada engkau tadi, dan relakan warqa, dan relakan binusrati laka, fa'in nasartani laka khairun man nasartuka linafsika. Dan relakan, kata Allah tadi, pembelaanku kepada engkau tadi, hal itu lebih berharga dibanding pembelaanmu sendiri. Dalam kitab Injil tadi, artinya waktu engkau marah, ingatlah kepadaku, dan jangan sampai tidak ingat kepadaku tadi, memang emosi tadi, karena emosi itu adalah sifat daripada sifat iblis, bukan sifat Allah Ta'ala. Salah kita emosi. Waruya Umar bin Aziz annahu qala li rajulin aghdhabahu, diriwayatkan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata kepada seseorang, qala li rajulin aghdhabahu laula annaka aghdabatni la aqabtuka arada bidzalika. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada seorang tadi, ada seseorang yang membangkitkan emosi Sidin jadi khalifah tadi. Kata Sidin, wahai seseorang laki-laki, jika engkau membangkitkan emosiku, artinya engkau mancing aku emosi tadi, pasti engkau sudah aku hukum. Artinya laki-laki ini mulu-mulu dong Sidin, sampai mulu-mulu, sampai emosi naik. Sedangkan jikalau engkau aku hukum di sini, tapi aku tetap menahan daripada emosiku tadi, karena sini ingat firman Allah Ta'ala, wal qadhimina al ghaiza, itu yang mereka mampu mengekang emosi dan marahnya. Quran surah Al-Imran ayat 134. Setelah sedikit ingat daripada ayat Allah Ta'ala tadi, nah bunyinya wal qazimina al-ghaiza wa dzukira annahu ra'a saqrana fa arada an ya'khudhahu wa yu'azziruhu fasyatamahu saqran. Oleh karena itu, ada Sidin pernah memunculkan marah Sidin ketika apa? Sidin waktu itu menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ada menangkap orang yang peminum di tengah kota, peminum sakron tadi. Fa'arada ya'khudhahu, maka Sidin hendak menghukum dengan didera, dicambuk kepada orang peminum tadi. Setelah hendak dihukum Sidin, fasyatamahu sakranu, lalu dicela oleh si sakran tadi, oleh kepada khalifah. Setelah dicela oleh si sakran tadi, orang teler tadi, falamma syatamahu raja Umar faqila lahu ya amiral mu'minin lima syatamaka taraktahu. Ada yang mengatakan, wahai khalifah, kenapa engkau dicela, engkau disambati, engkau ini dikuya orang, pian kada melawannya, pian kada meheraninya. Lalu dijawab oleh si khalifah, li'annahu aghdabani falau azzartuhu
lakana dzalika li ghadabi nafsi. Jikalau aku tadi pada waktu marah aku menghukumnya, berarti itu karena emosiku di sini. Aku ini bukannya marah karena emosiku, karena aku ini marah karena menegakkan hukumnya Allah Ta'ala. Di sini aku menghilangkan emosi itu pada waktu disambati oleh si sakrat tadi. Nanti saja sini aku memberikan tahzir gerak mencambuk kepada seseorang tadi. Di sini kita mau pada waktu marah jadi mau hukum seseorang atau mau. Karena sini berdasarkan daripada marah dan emosiku tadi emosi. Juhaibah daripada Umar bin Abdul Aziz. Waruya an Maimun bin Muhran anna jariyatan lahu ja'at bi maraqatin fa'uthirat fasubbatil maraqatu alaihi. Daripada Imam Maimun bin Muhran hendak memukul pembantunya, karena pembantunya datang tadi membawa dengan senapung kuah, dan senapung kuah tadi terbalik di hadapan Maimun bin Muhran, karena tangan si pembantu tadi licin, terbalik kuah yang panas di hadapan Sidin, hadapan Sidin. Lalu berkata si Imam Maimun bin Muhran lawan si pembantu tadi, hantam pembantu tentang apa? Nada yang tinggi. Ujar pembantunya, wahai majikanku, ingatlah firman Allah Ta'ala, wal qadhimina al-ghaiza, mereka yang mampu menangkap daripada emosi dan marahnya. Lalu dijawabnya oleh si Imam Maimun bin Muhran, baiklah. Ada jadi sini marah, emosi ada jadi. Wahnya panas benar, kembali dipaham. Hari kita kayak itu bisa menolongkan orang mangkuknya. Apalagi dia di undangan banyak banyak, ada makan kuah betalang terbalik. Pada sudah musuh udah parah langsung nih. Mendengar firman Allah Ta'ala tadi, lalu dijawab oleh sini dengan firman Allah Ta'ala juga, wal afina 'anil nas, artinya dan suka memaafkan kesalahan orang tadi. Lalu jawabnya kata sini, maafkan kesalahanmu wahai pembantu. Kemudian firman Allah Ta'ala oleh si pembantu tadi, rupanya pembantu ini hafal Al-Quran. Orang zaman dahulu pembantu itu orangnya pintar, kayak orang tulak bikin Palestina itu kan, ya Allah, itu baca Al-Quran orangnya hafiz Quran. Di pembantu zaman sini orangnya pintar di kitab, pintar di Al-Quran. Karena gampang pada membantu orang akhirnya itu membantu nanti buhur, pintar orangnya hafal Al-Quran. Kata pembantu tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Lalu karena melihat pembantunya ini karena jadi disakiti, pembantunya tadi hendak berampih jadi pembantu Imam Maimun bin Muhran. Lalu kata Imam Maimun bin Muhran tadi apa? Saat ini engkau aku merdekakan karena Allah Ta'ala, artinya engkau bebas ampih jadi pembantumu di baris ini dengan sangguan duit yang banyak. Subsidi bebas. Sarah aja kamu pilih kemana kan, ke tulak, ke pulang rumah bahasa. Artinya api jadi suruh sini dengan apa? Menabur nang tadi aja. Rupanya Imam Maimun bin Muhran ini karena tahu pembantunya ini hafal di ayat Al-Quran sampai bebas. Kalau masanya terbalik kuah marah, ada jadi marah. Nah, pembantunya saya hafal Al-Quran, ada yang menjadi pembantu hafal Al-Qurannya. yang penting tahu masalah duit pembantu tadi. Kata pengarang kita, barang siapa yang memiliki 3 perkara,
Qala Maimun ahsanta wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man lam yakun fihi thalathu khisalin lam yajid ta'mul imani. Kata Nabi, barang siapa yang adalah tidak memiliki tiga perkara, maka tidak akan mungkin menikmati kelezatannya iman. Yang pertama, hilmun yaridu bihil jahlul jahili. Hilmun yaridu bihi jahlul jahili, kesabaran dalam menghadapi perbuatan orang yang jahil. Wa wara'un yahruzuhu 'anil maharimi. Yang kedua, wara' yang menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang, kehati-hatian dirinya daripada hal-hal yang dilarang. Wa khalaqun yudari bihin nasu. Yang ketiga, orangnya tadi akhlaknya dalam pergaulan baik dengan apa? Dengan manusia. Akhlak pergaulannya baiknya apa? Artinya tidak pernah muli, tidak pernah apa? Menipu sama manusia. Tiga perkara tadi yang menikmati lezatnya iman seseorang. Wa kira al-fadil mutaqaddimin, kemudian disebutkan daripada orang-orang terdahulu, annahu kana lahu farasun, bahwasanya ada seseorang punya kuda yang baik. Wa kana mu'jiban bihi baja'a dzata yaumin fawajadahu ala thalathati qawaima. Ada seseorang punya kuda yang baik, lalu pada suatu hari kelihatan patah kaki depannya sebutir. Ketika diinjak orang kuda tadi, patah kaki depannya satu. Ketika bertanya pada pembantunya, faqala gulamihi man suni'a bihi hada, siapa yang man sana'a bihi hada, siapa yang memperbuat sampai kakinya patah, siapa orang yang mematahkannya. Faqala, maka berkata pembantunya, siapa? Anak. Ulun sendiri, dia pembantunya. Ulun sendiri yang memakai kuda ini sampai kaki depannya, tangan di bawahnya patah. Ulun tangkir. Qala aradtu an aqummaka, qala la jarama. Jawabnya ulun sendiri. Kenapa? Kata majikannya, engkau lambat. Jawabnya sengaja agar pikiran dia kacau. Abu Bakar, selama ini dia tenang-tenang aja, lalu ulun membuat supaya pikiran dia kacau. Berarti hebat pembantunya ini, mentes petuanannya. La ghamman min amrika bihi ya syaitan, bahwasanya ulun ini membuat dia sengaja. Lalu kata majikannya, aku akan membalas perlakuan engkau tadi. Kemudian pembantunya berkata, mulai saat ini, kemudian tuannya berkata, mulai saat ini fa'anta hurrun wal farasulaka, karena engkau, kata petuanannya tadi, membuat aku kacau yang dahulunya aku tidak pernah duka cita. Lalu karena sebab kuda tadi kau patahkan, aku tahan emosiku. Fa'anta hurrun, engkau sekarang merdeka juga. Wal farasulaka, kuda yang patah sebuting kakinya tadi, aku bariakan lawan engkau, bawa sana. Boleh bebas membawa kuda. Kudanya di betangkir, batisnya di bawah tulang, di bawah benjauh. Artinya bebas, ampih jadi sesuruhan tuannya daripada menahan emosi oleh petuanan tadi. Karena si majikan jadi siapa sih pembantunya tadi mentes juga. Ini lawas petuanan ini hidup senang terus nih. Aku coba supaya dia sedih. Dengan apa? Dengan kuda kesayangannya. Aku rujuk akan ini. Bahasa kitanya bisi kendaraan tadi lah. Minjam orang ini hidup nyaman aja. Jadi aku tes misalnya, aku rujukan kendaraannya mana
banyak tembok lah, ada jatihan lah supaya pecah temboknya, kayak variasinya. Nah itu tadi. Kemudian qala bagi cukupnya. Dan semoga dimudahkan Allah Taala dan sekitar sholat pada husnul khotimah, dijauhkan daripada khotimah dan kita dikumpulkan dalam surga firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menggantikan Allah sebelum daripada menziarah di Makkah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa faqihna fi din wa 'alimna tawil. Allahumma faqihna fi din wa 'alimna tawil. Faqihna fi din wa 'alimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.